Baik Bapak Ibu, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita yang paling baik ya. Kita siapkan fokus kita yang paling fokus. Baik, boleh langsung masuk ke PowerPoint saja. Masih dalam tema Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Sebelumnya saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu, apakah setiap kita pernah merasakan bahwa hidup rohaniku kok rasanya begini-begini aja ya? Stuck. Perasaan udah lama ikut Tuhan. Perasaan sudah lama jadi orang Kristen. Sudah banyak aku pelayanan. Sudah sering aku beribadah setiap minggu. Tapi perasaannya hidup rohaniku kok rasanya begini-begini saja ya? Atau pernahkah kita merasa bahwa kita ada di sebuah persimpangan jalan yang dimana kita harus memutuskan sesuatu Bapak Ibu. Antara A atau B. Mungkin pilihan-pilihan kecil ataupun mungkin pilihan-pilihan besar dalam hidup kita. Tapi kok rasanya bingung ya untuk mengambil keputusan. Kalau aku pilih A, aku pilih B, ini beneran suara Tuhan atau suara diriku sendiri ya? Pernahkah kita merasa seperti ini Bapak Ibu? Atau kita pernah merasa bahwa kita nggak layak untuk ketemu Tuhan. Aduh, aku terlalu berdosa, aku nggak layak untuk ketemu Tuhan, aku nggak layak untuk beribadah. Atau mungkin kita, ya aku orangnya emang kayak gini, nggak bisa aku ketemu Tuhan, nggak bisa aku ke gereja-gerejaan, rajin-rajinan, nggak bisa. Pernah nggak kita merasa seperti ini Bapak Ibu? Sebelumnya saya kesaksian Bapak Ibu bahwa posisi saat ini saya ini sedang ada di sebuah persimpangan jalan Bapak Ibu. Yang kalau mau diceritakan detail panjang Bapak Ibu ya, ini hanya akan isinya jadi kesaksian khotbah ini kalau saya cerita. Intinya saya sedang ada di sebuah persimpangan jalan yang harus memutuskan A atau B. Dan ini cukup berpengaruh kepada kehidupan selanjutnya Bapak Ibu. Jujur capek, jujur stres, jujur bingung Bapak Ibu. Dan akhirnya saya temukan jawabannya Bapak Ibu, bahwa jawabannya itu bukan saya harus lebih banyak beribadah untuk saya bisa memutuskan pilihan itu. Jawabannya bukan saya lebih banyak beribadah, bukan saya lebih banyak doa puasa, bukan saya lebih banyak kasih persembahan, kasih perpuluhan, bukan. Ternyata jawabannya adalah saya harus lebih dekat dengan Tuhan dan sadar bahwa saya adalah anak Allah yang dipimpin oleh Roh. Itu yang harus jadi jawaban dalam hidup saya. Saya harus sadar dalam saya memutuskan pilihan itu, saya harus sadar bahwa saya adalah anak Allah yang dipimpin oleh Roh dan hidup setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Itu jawabannya. Ternyata saya menemukan jawabannya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Kita akan sama-sama belajar dilahirkan untuk dipimpin. Coba sama-sama katakan dilahirkan untuk dipimpin. 1, 2, 3. Kita akan melihat bagaimana hidup kita lahir baru. Kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Allah. Kita dilahirkan, kita disebut, kita dinyatakan sebagai anak Allah. Kita dilahirkan dalam pribadinya Allah itu untuk dipimpin oleh Roh. Dalam konteks ini adalah Roh Kudus. Next, kita siapkan Roma 8 ayat 14. Roma 8, ini saya salah desainnya, 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Yang bawa Alkitab boleh dipersiapkan. Ya, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Wah, ini kebenaran ini yang memerdekakan saya Bapak Ibu dalam pergumulan saya, dalam masalah yang saya hadapi. Saya berharap ini juga yang menjadi hal yang mampu memerdekakan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi kerasnya dunia ini ya. Oke, Roma 8 ayat 14 sampai 17. Next, lanjut. Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab boleh simak di depan. Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau yang bawa Alkitab di handphone bisa sambil lihat terjemahan yang lain untuk perbandingan ya. Kita baca sama-sama dulu ayat 14, nanti seterusnya saya akan baca. Roma 8 ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Next, lanjut ayat 15 saya baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Katakan amin untuk firman Tuhan. Amin. Bagian yang pertama, next. Saya ingin menunjukkan Bapak Ibu bahwa bagaimana identitas kita di hadapan Tuhan. Coba kita sama-sama baca. Kita disebut anak karena karya penebusan Kristus. 1, 2, 3. Kita disebut anak karena karya. Identitas kita jadi anak Allah Bapak Ibu itu bukan, kita disebut anak Allah, amin. Kita disebut anak Tuhan. Yang anak Tuhan katakan amin. Amin. Kita adalah anak Allah, kita anak Tuhan. Dan identitas kita sebagai anak Allah itu bukan tercipta karena kita rajin ibadah. Bukan tercipta karena kita rajin doa. Identitas kita sebagai anak Allah bukan diberikan, bukan disematkan kepada kita karena kita cinta Tuhan, bukan. Tetapi semata-mata ini karena karya penebusan Kristus. Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Sebutan anak Allah itu seharusnya disematkan kepada siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Tapi kenapa kita yang adalah manusia juga disebut menjadi anak Allah? Jadi gini Bapak Ibu. Penyebutan kita menjadi anak Allah itu karena karya salib Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib, itu secara roh Tuhan Yesus itu masuk ke dalam kita. Makanya ada ayatnya berkata, Yesus di dalamku, aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalamku. Dan kita juga masuk di dalam kebenarannya Allah. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, waktu Bapa melihat kita manusia, Dia sebenarnya tidak sedang melihat kita, tapi sedang melihat pribadi Yesus yang ada di dalam kita. Makanya kita disebut anak Allah. Makanya lewat karya salib Kristus yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itu membuat kita masuk ke dalam kebenaran Yesus. Dan Yesus juga ada di dalam kita. Makanya kita sekali lagi disebut anak Allah. Jadi bukan karena perbuatan kita bisa disebut anak Allah Bapak Ibu. Sebenarnya waktu Bapa melihat kita, itu Bapa melihat Yesus. Lewat karya salibnya membuat kita bisa disebut anak Allah. Pemimpin rohani saya di Jogja Bapak Ibu selalu berkata gini, Vion, kalau khotbah itu harus selalu mengkaitkan dengan Injil, harus selalu mengkaitkan tentang gospel. Karena itulah inti dari kekristenan, itulah inti dari Injil. Karena kalau tidak ada kaitannya dengan Injil, maka khotbah itu hanya akan jadi sharing-sharing aja, hanya jadi motivasi aja. Jadi kalau khotbah itu harus selalu berkaitan dengan Injil, begitu. Makanya saya sampaikan bahwa sekali lagi identitas kita sebagai anak Allah itu karena karya salib Yesus. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan ya. Next, lanjut. Ini ada seorang penulis buku Bapak Ibu, dia bilang seperti ini. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak dari keluarga Allah. Tidak ada. Kita dilahirkan sebagai anak-anak murka. Sebenarnya Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari apa sih Bapak Ibu? Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia ini menyelamatkan kita dari apa sih? Kadang-kadang kita berpikiran bahwa ini menyelamatkan kita dari si iblis, menyelamatkan kita dari neraka. Sebenarnya konsep itu kurang tepat Bapak Ibu. Yang benar adalah waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia itu menyelamatkan kita dari murkanya Allah. Jadi kita tidak ditimpa kemurkaan dari Allah. Jadi sebenarnya itu ya. Saya lanjutkan. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak dari keluarga Allah. Kita dilahirkan sebagai anak-anak murka. Satu-satunya cara kita masuk ke dalam keluarga Allah, ada tuh gerejanya di Magelang ya kan, bukan itu maksudnya. Satu-satunya cara kita masuk ke dalam keluarga Allah adalah melalui adopsi yang terjadi ketika kita dipersatukan dengan anak Allah yang tunggal melalui iman. Sama-sama katakan amin. Kita menyetujui hal ini. Waktu kita disebut jadi anak Allah itu karena kita dipersatukan dengan anak Allah yang tunggal melalui iman. Next, lanjut. Ada lagi nih. John Piper namanya.
Dia pernah berkata seperti ini. Adopsi adalah inti dari Injil. Nah, kita diangkat jadi anak ini adalah inti dari Injil. Ayat yang sudah kita baca, next lanjut ayat yang sudah kita baca. Roma 8 ayat 15 kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi karena roh Allah yang menjadikan kita jadi anak Allah, Bapak Ibu. Tapi sayangnya banyak banget orang Kristen yang akhir-akhir ini hidupnya seperti budak, Bapak Ibu. Kita tidak ngerti identitas kita ini anak Allah, sudah dipersatukan dengan pribadi Kristus. Kita nggak sadar bahwa identitas sebenarnya kita ini adalah anak Allah. Roh Tuhan sudah membuat kita menjadi anak Allah, tapi hidup kita jadi kayak budak. Akhir-akhir ini kita hidup seperti budak. Orang Kristen banyak yang hidupnya seperti budak. Overthinking, berlebihan pikirannya, takut akan gagal, merasa tidak cukup, diperhamba oleh sesuatu yang bukan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita sadar bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan, kita harusnya hidup bukan untuk diterima, tapi kita hidup karena sudah diterima. Sekali lagi saya mau mengingatkan Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak Allah. Coba sama-sama katakan, aku adalah anak Allah. Setiap kita adalah anak Allah, Bapak Ibu. Next, lanjut. Yohanes 1 ayat 12 berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kisah ini digenapi dalam Kisah Para Rasul 2. Waktu manusia, orang-orang menerima Yesus, dalam hal ini pribadinya Roh Kudus masuk dalam hidupnya, diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Statusnya berubah, bukan lagi jadi budak, tetapi menjadi anak. Status kita sebagai anak Allah itu murni hasil pemberian dari Allah itu sendiri, ya, bukan karena usaha kita. Next, lanjut. Kesimpulan yang pertama di bagian yang pertama. Kristus bukan hanya mau berkarya melalui kita, tapi Dia mau hidup di dalam kita. Pelayan Tuhan, Tuhan bukan hanya mau pakai kita lewat hidup kita, enggak. Iya betul, Tuhan mau pakai hidup kita, betul. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau hidup di dalam kita. Bukan hanya sekedar tinggal di dalam hidup kita, tapi hidup di dalam kita. Kristus bukan hanya mau berkarya melalui kita, tetapi Dia mau hidup di dalam kita. Kristus bukan hanya mau mengubah nasib kita, tapi Dia mau hidup di dalam kita. Kristus bukan hanya mau menyelamatkan kita, tapi Dia mau hidup di dalam kita. Mari kita coba punya cara pandang terhadap pribadi Tuhan yang lebih luas lagi, Bapak Ibu. Iya betul, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Allah mau menyelamatkan kita. Dia turun ke bumi, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, betul. Tapi lebih dari itu, Dia mau tinggal dalam hidup kita. Dia mau hidup dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Dan Kristus bukan hanya mau berkarya, tapi Dia mau hidup dalam kita. Ini keberadaan Kristus di dalam kita itu dinyatakan melalui pribadi Roh Kudus. Saya pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu, saya cerita tentang Parakletos, penolong yang lain. Mungkin nanti akan disinggung, mungkin ibadah kenaikan, mungkin saya nggak tahu. Di Alkitab dikatakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong yang lain. Saya pernah bahas kata yang lain dari istilah Parakletos. Dalam bahasa aslinya, Parakletos itu dipakai kata alos parakleton. Jadi dalam bahasa asli kata yang lain itu punya dua makna. Ini saya ulangi lagi, saya review secara cepat. Kata yang lain itu punya dua makna. Yang pertama adalah alos, yang kedua adalah heteros. Heteros dulu saya jelaskan. Heteros ini berbeda tapi betul-betul berbeda. Alos ini berbeda tapi sejenis. Contohnya kalau Aqua dengan Coca-Cola misalnya ya Tante Eli.
Aqua dengan Coca-Cola ini berbeda, tapi betul-betul berbeda. Sedangkan Alos, Aqua dan Olimpik misalnya berbeda tapi sejenis. Nah, yang dipakai penolong yang lain, kata yang lain ini dipakai kata Alos. Jadi penolong yang berbeda dengan Tuhan Yesus tetapi sejenis. Tapi punya kuasa yang sama, tapi punya dampak yang sama. Gitu. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Aku akan memberikan penolong yang beda dengan aku tapi punya kuasa yang sama seperti aku. Gitu maksudnya seperti itu. Saya pernah jelaskan itu khotbah tentang Parakletos. Untuk info lebih lengkapnya bisa klik link di bawah ini Bapak Ibu ya untuk yang nonton di YouTube. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pribadi Allah mau hidup di dalam kita dan ini dinyatakan lewat pribadi Roh Kudus, lewat pribadi Parakletos. Ya, next lanjut. Bagian yang kedua, saya akan jelaskan tentang peran. Anak yang sejati seharusnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Coba sama-sama katakan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Amin. Next, lanjut. Roma 8. Oh, saya nggak cantumkan ya. Saya bacakan lagi. Roma 8 ayat 14, ayat yang sudah kita baca. Berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin itu artinya Bapak Ibu memahami bahwa ada otoritas yang lebih tinggi dari kita. Dipimpin itu bicara tentang artinya kita memahami bahwa ada arahan, ada instruksi, ada arahan gitu ya Bapak Ibu ya. Komando. Nah, masalahnya dalam keberdosaan kita Bapak Ibu, kita memaknai definisi dipimpin itu secara perspektif yang negatif. Kalau kita udah dengar kata dipimpin, itu perspektif kita biasanya negatif. Kenapa? Karena itu timbul dari keberdosaan kita sebagai manusia. Natur kita yang berdosa waktu kita mikir dipimpin, aduh nggak enak. Karena kita mungkin melihat kegagalan orang tua kita dalam memimpin. Kita melihat guru-guru di sekolah gagal dalam memimpin. Kita melihat pemerintah yang ada gagal memimpin. Jadi perspektif kata dipimpin itu jadi negatif karena keberdosaan manusia. Tapi waktu kita memahami bahwa roh yang ada dalam kita itu mau memimpin, Roh Kudus itu hadir dalam kepemimpinan yang dilandasi oleh kasih Allah. Kepemimpinan Roh Kudus bukan seperti kepemimpinan yang kita pikirkan Bapak Ibu. Bukan otoriter. Kepemimpinan Roh Kudus, waktu Roh Kudus itu mau memimpin kita, itu tidak seperti apa yang kita pikirkan tentang kata pimpin. Next, lanjut. Artinya Bapak Ibu, oleh Roh Kudus itu artinya memandang Roh Kudus sebagai otoritas yang tertinggi. Kemudian yang kedua, dipimpin Roh artinya memahami bahwa ada arahan-arahan dari Roh Kudus. Saya mau kasih ilustrasi. Next, lanjut. Bapak Ibu coba lihat. Menurut Bapak Ibu, siapa yang lebih mudah dirasakan kehadirannya? Kita lagi jalan, gereng. Kenapa kita nggak peka untuk merasakan juga ada Roh Kudus di situ, Bapak Ibu? Kenapa kita lebih gampang untuk merasakan kehadiran Sontoloyo ini, Bapak Ibu? Dan kita mengikuti instruksi dari dia untuk takut, lari, tutup mata, nyanyi kencang-kencang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita lebih memilih instruksi dari ini daripada instruksi dari yang sebelah sini, Bapak Ibu. Kita lebih gampang untuk merasakan kehadiran si jahat daripada merasakan kehadiran dari Roh Kudus. Kita lebih mudah merasakan kehadiran roh jahat dan mengikuti arahannya daripada mengikuti arahan dari Roh Kudus.
Padahal saya mau bilang gini Bapak Ibu, bahwa roh jahat itu sama sekali nggak punya kuasa terhadap hidup kita loh Bapak Ibu, betul. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kuasa dari si gelap itu mati, habis, nggak punya dampak apapun dalam hidup kita. Sama sekali, ketakutan, kegagalan, apalagi kemiskinan, lalu apa, sakit, penyakit, roh jahat nggak punya kuasa apapun dalam hidup kita Bapak Ibu, betul, saya katakan. Roh jahat itu hanya bisa bisik-bisik dan mengintimidasi. Tergantung kita mau ambil itu atau enggak. Nah masalahnya kita lebih sering mengambil arahan dan mengikuti arahan dari si jahat. Padahal sekali lagi roh jahat udah gak punya kuasa apapun dalam hidup kita. Gak punya kuasa apapun. Itu sudah mati, sudah habis. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kuasa dari si jahat udah gak berpengaruh apapun dalam hidup kita. Gak ada kuasanya sama sekali. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, identitas kita adalah anak Allah. Jangan pernah mau ikutin arahannya si jahat. Karena dipimpin oleh roh, kita harus sadar bahwa ada otoritas yang lebih tinggi dari kita, yaitu Roh Kudus. Dan kita mau ikutin arahannya. Next, lanjut. Kesimpulan yang bagian yang kedua. Sadari bahwa pribadi Roh Kudus yang setiap hari juga mengarahkan kita untuk tenang menghadapi masalah. Ayo, mungkin kayak yang di animasi-animasi gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang malaikat jahat gitu. Udah, ambil aja. Udah, kamu itu jahat banget. Ayo kita omongin. Kita lebih gampang ngikutin arahan-arahan dari si jahat. Roh Kudus juga mengarahkan kita untuk tetap tenang menghadapi masalah. Tetap merasa damai sejahtera di dalam badai. Roh Kudus juga mengarahkan kita untuk mengingat-ingat firman Tuhan. Roh Kudus juga mengarahkan kita untuk sadar akan kesalahan dan dosa. Mungkin sama, si jahat juga sering sekali membuat kita ingat akan dosa kita. Tapi bedanya Roh Kudus itu tidak mengintimidasi Bapak Ibu. Waktu Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan kita, itu sifatnya kita, oh Tuhan ampuni aku. Oh Tuhan aku bertobat. Tapi kalau efeknya adalah, iya aku orang berdosa, aku gak layak ketemu Tuhan, aku gak layak ke gereja. Apa itu hari Minggu? Aku tuh gini ya gini, memang aku tuh orangnya jahat ya jahat. Itu adalah perbedaan dari Roh Kudus dan roh jahat. Waktu roh jahat itu mengintimidasi, dampaknya pasti tidak akan baik. Roh Kudus juga mengarahkan kita untuk sadar akan identitas kita sebagai Allah, anak Allah. Yuk Bapak Ibu sekali lagi, dipimpin oleh roh. Kita mengerti bahwa ada identitas yang lebih tinggi, ada otoritas yang lebih tinggi dari kita, yaitu Roh Kudus. Dan dia mau mengarahkan kita setiap hari. Bagian terakhir, next, konklusi. Saya mau Bapak Ibu, kesimpulan ini akan kita baca sama-sama. Kita akan deklarasikan bersama-sama. Kalau biasanya kesimpulan ini saya baca, tapi kali ini saya ingin kesimpulan pagi hari ini kita baca bersama-sama. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ada beberapa slide ya, tim multimedia, ada beberapa slide. Saya rindu untuk kita baca bersama-sama dan kita deklarasikan ini sama-sama. Kita baca, 1, 2, 3. Saya adalah anak Allah, bukan karena usaha saya, tapi karena karya penebusan Yesus Kristus. Saya bukan lagi budak ketakutan, bukan lagi hamba dosa, tetapi sudah diangkat menjadi anak yang dikasihi Allah. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Dia bukan roh yang mengintimidasi, tapi roh yang membimbing dengan kasih dan kebenaran. Saya dilahirkan kembali bukan tanpa arah dan tujuan. Saya dilahirkan kembali untuk dipimpin oleh Roh Allah setiap hari. Saya tidak sendiri, Roh Kudus menuntun saya, menguatkan saya di tengah badai, mengingatkan saya akan firman Tuhan, dan membawa saya kembali pada identitas saya sebagai anak Bapa. Hari ini saya percaya bahwa saya hidup dalam pimpinan Allah setiap hari dan sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terus bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sambil angkat tangan kita, katakan kepada Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertambahlah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau pertama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau merasakan kehadiran Tuhan lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami, penuhi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang perlu. Sekali lagi umat-umat Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Mari minta Roh Kudus bekerja, mari minta Roh Kudus berkarya. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Katakan, kau terutama di hidup. Kau terutama di hidupku. Saya kasih Bapak Ibu Saudara beberapa menit untuk terkoneksi dengan Roh Kudus. Pribadi Tuhan ada di tempat ini. Sama seperti doa saya setiap kali saya memulai khotbah bahwa Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus memenuhi tempat ini. Roh Kudus memenuhi setiap sudut ruangan ini. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Untuk itu mari terkoneksi dengan Roh Kudus. Bekerjalah di tengah kami. Lawat setiap kami. Engkau Allah yang penghibur, Engkau Allah penolong, Engkau Allah yang memberikan sukacita, Engkau Allah yang menghibur, Engkau Allah yang memeluk, Engkau Allah yang membebat setiap hati yang terluka. Kami mau terhubung dengan Engkau, kami mau terus terhubung. Mari terus terkoneksi dengan Allah Roh Kudus. Mari sembah Allah Roh Kudus. Mari naikkan pujian,
Mari naikkan syukur, mari naikkan penyembahan. Sepanjang minggu kami sudah ditolong, sepanjang minggu kami sudah dipulihkan, sepanjang minggu ini kami disembuhkan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Allahku. Kami sembah Engkau, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. We worship you Lord, we worship you, we worship you, we worship you. Sungguh kami rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Ya biarkan Roh Kudus terus bekerja untuk setiap kita yang tadi mengangkat tangan membawa pergumulan masalah. Biarkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, Roh Kudus bukan hanya sekedar mau mengubah nasib kita, tapi Roh Kudus mau tinggal dan hidup di dalam kita. Untuk itu biarkan Roh Kudus bekerja. Tuhan, kami lelah menggunakan kekuatan pribadi kami. Tuhan, kami gak mampu melakukan menyelesaikan masalah dengan kekuatan kami secara pribadi. Ajar setiap kami bahwa ada pribadi Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Ada Parakletos, ada penolong yang lain, penolong yang punya kuasa yang sama seperti Yesus. Dan pribadi itu tinggal di dalam hidup kami. Dan pribadi itu tinggal di dalam hidup kami. Pribadi itu hidup di dalam kami. Ajar kami untuk terus terhubung dengan Engkau ya Bapa. Oh Jamah. Terjadi pemulihan bagi hari ini. Terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan bagi hari ini. Terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan bagi hari ini. Iman kami diperbaharui. Roh kami semakin melekat dengan pribadi Roh Kudus. Jesus, Jesus, we worship you, we worship you, we worship you. Mari sekali lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah Tuhan, lebih lagi urapanmu, lawatanmu Tuhan. Katakan Kaulah yang ku perlu. Sebelum kita selesai, ketika toko online menawarkan berbagai barang yang menarik, ada banyak kita membeli tanpa kita perlu. Ketika toko online memberikan penawaran-penawaran spesial terhadap barang-barang itu, ada banyak kali kita beli karena murah. Kita beli karena sebenarnya kita nggak perlu. Tapi pagi hari ini Roh Kudus menawarkan penawaran yang menarik. Dia tanya, apa yang engkau perlu dari diriku, aku punya. Sebelum kita pulang, kalau hari ini Roh Kudus mau bekerja dan tinggal dalam hidupmu, hidup di dalammu, area mana yang engkau masih perlu untuk dipulihkan? Apakah ada emosi negatif? Tuhan, aku sering emosi negatif, aku gampang marah. Aku gampang curiga, aku gampang kecewa. Tuhan, tensiku tinggi. Melihat sebuah pernyataan dan sesuatu yang kecil, aku langsung naik pitam, aku langsung overthinking. Aku trauma, aku takut menghadapi masa depan. Aku takut dengan kegagalan masa lalu itu akan terjadi di masa depanku.
Pagi hari ini Roh Kudus memberikan penawaran, kesembuhan di area apa yang engkau mau terjadi dalam hidupmu. Mari 1-2 menit saya mau tahan sedikit lagi saudaraku, supaya engkau pulang dengan merdeka. Katakan, Tuhan, di area emosi jiwaku, aku mengalami kesedihan yang mendalam, yang gak bisa hilang Tuhan. Trauma masa kecil, takut ini, takut itu. Aku menyerahkan fobiaku Tuhan. Aku menyerahkan trauma-trauma yang ada dalam hidupku. Aku menyerahkan pikiranku Tuhan. Take over our mind. Take over our life. Take over your people, Lord. Take over all of my life. Take over my family. Ambil alih. Take over my business, Lord. Take over all things in our life. Ambil alih, pegang kendali hidup kami. Haleluya. Haleluya. Aku ambil yang aku perlu. Aku ambil yang aku perlu Tuhan. Aku terima yang aku perlu. Oh, free ongkir. Free ongkir. Pagi hari ini dia berikan free ongkir. Oh, ready. Tersedia. Haleluya. Tanpa aplikasi, tersedia pagi hari ini kemenangan pemulihan atas hidup kami. Dan biarkan kami tahu bahwa hidup kami hidup untuk dipimpin. Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Pegang dan tuntun langkah kami. Kami gak bisa mengandalkan pengalaman kami. Kami gak bisa mengandalkan gelar kami. Kami gak bisa mengandalkan senioritas kami. Kami gak bisa mengandalkan keahlian kami. Kami gak bisa mengandalkan kekayaan, kehebatan nama besar, status sosial. Semuanya kosong di hadapan-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, sampai akhir. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku. Roh Kudus pegang kami. Yesus, ku perlu. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi.
Mari angkat tangan kita. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Biarkan kami sadar pelayan senior, pelayan junior perlu pengurapan Roh Kudus. Jemaat lama, jemaat baru, kami semua perlu tuntunan-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dan andalkan dari pengalaman senioritas kami. Dan biarkan setiap kami dipimpin oleh Roh-Mu. Pimpin umat-umat-Mu. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka akan kembali ke tempat pekerjaan. Mereka akan kembali ke dunia, medan peperangan yang sesungguhnya. Hari ini mereka hadir di gereja. Seminggu ke depan mereka menjadi gereja yang hadir di tengah komunitas-komunitas. Karena itu Roh Kudus pimpin mereka. Jadikan mereka berkat di keluarga, di komunitas masyarakat, komunitas kerja, komunitas sekolah. Dan biarkan Tuhan yang terus akan hidup di dalam kami. Sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat. Amin. Sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Amin. Terimalah perlindungan yang sempurna. Amin. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pulang umat-umat Roh Kudus. Haleluya.